Karakter ID Youth of Indonesia. Youth of Indonesia by BNPT RI. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Gimana nih menuju tahun 2024 udah di depan mata? Nggak kerasa, 1 bulan lagi kita tiba di tahun 2024. Gimana progresnya, semakin maju ataupun ada kendala? Kalau kita bincang-bincang mengenai Indonesia maju, tentunya apakah Indonesia di tahun 2024 akan semakin baik ke depannya ataukah ada kemunduran? Tapi kalau ngomongin Indonesia maju, kita harus melihat dulu. Masih banyak nih masalah yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah tentang perundungan. Ini terus diulang-ulang, tentang perundungan ataupun bullying terus diulang-ulang. Kenapa? Karena masalahnya nggak henti-henti dan terus ada di sekolah-sekolah. Hari ini teman-teman, saya Ibnu Yogi Pratama dari Provinsi Sumatera Selatan ingin berbagi cerita kepada kawan-kawan pengalaman saya bertemu dengan teman-teman yang berada di sekolah-sekolah yang mereka terdampak bullying. Bagaimana kemudian teman-teman yang terdampak bullying ini bisa bangkit dan bisa sembuh dari efek yang ditimbulkan dari bullying itu sendiri. Kalau kita melihat data KPAI teman-teman, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, ada 87 kasus kekerasan bullying terhadap anak-anak remaja di Indonesia. Tentunya ini sangat luar biasa. Masih aja ada yang namanya perundungan, padahal kita nih udah masuk era yang modern. Seharusnya teman-teman giat aja belajar, tapi kenapa masih aja ada yang namanya bullying ataupun perundungan di sekolah-sekolah ya? Tentunya teman-teman, kebetulan saya dari Fasilitator Forum Anak Nasional dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Ketika saya masuk ke sekolah-sekolah, bersosialisasi dengan teman-teman remaja di sana, karena saya punya tugas untuk yang namanya memberikan pemahaman, memberikan sosialisasi pada kawan-kawan muda untuk mencegah yang namanya perundungan. Karena apa sih harus dicegah? Karena perundungan ini dampaknya sangat negatif sekali. Teman-teman kita yang mengalami perundungan, mereka bisa mengalami stres, mengalami gangguan mental. Akhirnya apa? Mereka tidak punya rasa percaya diri. Ketika mereka tidak punya rasa percaya diri, mereka akan sungkan datang ke sekolah, akhirnya terdampak dari segi pendidikannya. Ini sangat urgent sekali. Ketika teman-teman kita mengalami bullying, mereka tidak mau sekolah, terdampak pendidikannya, maka SDM Indonesia, jika hal ini terus terjadi, SDM Indonesia bisa dipastikan akan sangat lemah sekali. Oleh karena itu, kita sebagai kaula muda harus siap membantu pemerintah untuk kemudian mencegah adanya perundungan di sekolah. Karena ini sangat urgent sekali. Kalau kita melihat data KPAI ada 87 kasus, tentunya ketika saya langsung turun ke lapangan teman-teman, masih banyak banget teman-teman kita yang mengalami bullying yang mereka belum berani untuk mengungkapkannya kepada orang lain. Dan tentunya siapa yang bertanggung jawab? Kita semua punya tanggung jawab untuk hal itu. Lalu kemudian teman-teman, ketika saya masuk ke sekolah-sekolah, ada salah satu sekolah di Kota Palembang. Saya memberikan sosialisasi di sana mengenai perundungan. Ada salah satu siswi yang dia melapor ke saya dengan menangis teman-teman. Dia mengalami bullying ketika dia SD dan hari ini dia sudah kelas 1 SMA. Dia mengalami bullying ini, bullying verbal teman-teman. Jadi dia sering dicaci maki, sering dihina oleh teman-temannya dan akhirnya itu mengganggu kepercayaan dirinya. Dia mudah sedih dan mudah menangis dan itu sangat berpengaruh dalam kehidupannya, apalagi dalam dunia belajarnya. Dia bilang kepada saya bahwa dia baru berani bicara sekarang, bahkan bicara ke orang tuanya pun gak berani teman-teman. Bayangkan bagaimana kemudian dia menahan rasa sakit itu dari SD sampai SMA, itu sebuah waktu yang sangat panjang sekali teman-teman. Kalau kemudian hal ini nggak dicegah, nggak diberikan solusi, maka tidak akan ada jalan keluarnya. Lalu apa solusinya kepada adik tadi? Sebenarnya dia hanya butuh teman cerita teman-teman. Orang yang kena bully, mereka butuh teman, butuh lingkungan baru. Dan kita harus siap untuk menyediakannya. Memberi ruang kepada teman-teman kita yang mengalami bullying, agar mereka bisa bangkit, bisa sembuh daripada dampak tadi, dan akhirnya mereka bisa percaya diri lagi. Langkah apa yang bisa kita lakukan? Karakter ID. Karakter ID. Oke teman-teman, jadi ada program yang namanya 2P. 2P ini adalah sebagai pelopor dan sebagai pelapor. Kita sebagai kaula muda punya kewajiban untuk mempelopori diri kita sendiri agar tidak membuli orang lain. Jadi sebelum kita mencegah orang lain untuk tidak membuli orang lain, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Betul teman-teman. Kalau kita sudah mulai dari diri kita sendiri, maka orang lain juga pasti akan ikut.
kita mempelopori dulu. Kita sebagai pelopor, kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu, baru kemudian kita mengajak orang lain. Ayo dong, kita nggak boleh ngebully karena dampaknya sangat luar biasa untuk orang lain, untuk teman-teman kita. Mereka terdampak nih. Kita harus mencegahnya dari diri kita sendiri, baru mengajak orang lain. Itu sebagai pelopor. Lalu yang kedua sebagai pelapor. Apa nih sebagai pelapor? Apakah pelapor melaporkan aja? Enggak, teman-teman. Jadi sebagai pelapor, kita harus membantu pemerintah untuk mengetahui di mana aja ada kasus bullying. Kalau teman-teman melihat, itu harus dilaporkan. Kenapa? Karena banyak kasus bullying yang tertimbun di sekolah-sekolah. Mereka takut melaporkannya. Mereka takut nanti ketika melaporkannya tambah mendapatkan bully. Tidak, teman-teman. Teman-teman hari ini yang mendengarkan podcast ini, teman-teman yang menjadi korban, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Ketika teman-teman punya masalah bullying ataupun itu bisa menjadi dampak yang buruk pada teman-teman, laporkan. Cari pendamping yang teman-teman rasa bisa teman-teman percaya untuk cerita dan mencari solusinya. Karena kalau teman-teman pendam sendiri, itu akan menjadi bumerang di masa yang akan datang, teman-teman. Teman-teman harus berani melaporkannya, harus berani berbicara. Kalau teman-teman sebagai orang yang melihat adanya kejadian bullying, teman-teman harus melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Kalau di sekolah, lapor ke gurunya. Agar apa? Agar bullying ini bisa ditangani oleh sekolah. Jadi sekolah tahu sasarannya mana, yang membuli siapa. Agar bisa ada pendekatan-pendekatan, bullying ini bisa dihentikan. Kalau diam aja, semuanya diam-diam, aman-aman aja, tapi di lapangan banyak banget orang yang tertindas, terbuli. Akhirnya apa? Mereka tidak mau sekolah, teman-teman, tidak punya rasa percaya diri, dan akhirnya apa? Berpengaruh pada prestasi mereka, berpengaruh untuk masa depan Indonesia di masa yang akan datang. Karena generasi yang sekarang yang akan menggantikan orang-orang yang berada di ranah kepemimpinan di Indonesia ke depannya. Nah, sebagai pelapor tadi, teman-teman harus bijak juga melaporkannya kepada pihak yang berwajib dan menjaga rahasia teman-teman yang melaporkan, kalau teman-teman yang menerima laporannya. Jadi ini harus saling bersinergi. Kenapa kemudian 2P ini harus kita jalankan, teman-teman, sebagai kaula muda? Satu hal, teman-teman, kalau kita membiarkan bullying ini terjadi terus, lalu kemudian perundungan terus terjadi, maka banyak orang yang tertindas. Akhirnya apa? Akan ada siklus yang tidak baik pada kaula muda kita. Mereka akan menjadi orang yang radikal. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Karena orang yang tersakiti cenderung akan menyakiti orang lain, teman-teman. Dampaknya ketika orang dibully, dia akan cenderung membuli orang lain karena dia ingin membalas dendamnya. Makanya kita harus selesaikan dulu kepada orangnya agar ini tidak semakin luas, teman-teman. Karena yang kami temui ketika kami datang ke sekolah, salah satu alasan mereka membuli orang lain adalah mereka punya rasa dendam. Mereka ingin membalaskannya. Sebelum ke arah sana, kita harus selesaikan dulu agar kemudian hal itu bisa damai dan bisa selesai pada diri orang yang mengalami bullying tersebut. Harapannya, teman-teman di seluruh Indonesia yang mendengarkan podcast ini terus semangat dan terus memperjuangkan teman-teman kita yang hari ini mengalami gangguan mental, stres, dan kurang rasa percaya dirinya. Kita harus merangkulnya, dan teman-teman yang menjadi korban jangan merasa sendiri. Kita bersama dan tentunya kita pasti bisa melaluinya, teman-teman. Kita akan gaungkan 2P, pelopor dan pelapor, untuk Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Karakter ID Youth of Indonesia by BNPT RI.